Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa muhtadana habibi qulubina wa tabibi nufusina wa syafi'i dunubina Abil Qasim Muhammad ibn Abdullah wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'al anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sawmu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan pahala dan ganjarannya. Dalam bahasa Arab, pemberian pahala, pemberian ganjaran menggunakan jaza yajzi. Artinya memberikan pahala atau memberikan ganjaran atau memberikan kebaikan atas apa pekerjaan yang telah dilakukan. Cuman apabila kita teliti dalam bahasa Arab, jaza yajzi membutuhkan gandengan ala. Jaza yajzi ala. Harusnya kalau aku memberikan sebuah pahala atau ganjaran, maka yang dikatakan adalah ajzi alaih. Aku akan memberikan pahala dan ganjaran. Cuman yang indah dalam hadis qudsi ini ketika Allah mengatakan as-sawmu li wa ana ajzi, bukan alaih. Allah mengatakan ana ajzi bih, yang artinya adalah apabila kalian ingin mengetahui bagaimana caraku Allah membalas dan memberikan pahala dan memberikan ganjaran bagi mereka orang-orang yang telah taat dan beribadah kepadaku, maka lihatlah bagaimana caraku Allah memberikan pahalaku dan ganjaranku bagi mereka orang-orang yang telah berpuasa kepadaku. Seakan-akan Allah dengan perkataannya as-sawmu li wa ana ajzi bih, Allah ingin menyatakan dan mengatakan dan menjelaskan bahwa puasa itu adalah simbol dan logo daripada bagaimana Allah memberikan pahalanya bagi mereka yang telah beribadah kepadanya. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Kenapa semacam itu? Apabila kita kaji, kenapa puasa bisa menjadi seperti logo, lambang dan simbol ibadah, simbol bagaimana Allah hanya bisa memberikan pahala dan seluruh ganjarannya apabila seluruh ibadah dan taat itu seperti ibadahnya dan taatnya puasa. Apabila kita kaji, sholat merupakan suatu ibadah yang besar dan tinggi nilainya. Sholat itu ketika seseorang melakukan sholat, maka ia melakukan pekerjaan sholat. Ia membuat pekerjaan, ia melakukan pekerjaan yang bisa kita dengan mudah lihat dan perhatikan. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada takbirnya, salamnya, dan semua pekerjaan dan pergerakan daripada sholat. Ia melakukan satu pekerjaan tertentu. Haji, kita akan dengan mudah tahu bagaimana seseorang kita melakukan pekerjaan dan sebuah ibadah haji. Ada manasiknya dan semuanya ketika melakukan haji. Begitu juga membaca Al-Quran, ketika ada seseorang melakukan ibadah, melakukan taat yang namanya membaca Al-Quran atau membaca doa, orang di sekitarnya akan dengan mudah melihat dan memahami bahwasanya seseorang itu sedang membaca Al-Quran. Itu semua ibadah lain, cuman puasa tidak semacam itu. Puasa, dalam puasa seseorang shaim, seseorang yang puasa itu bukan sedang melakukan suatu pekerjaan khusus, pekerjaan tertentu, bukan. Puasa, seorang puasa itu adalah seorang yang sedang menahan dirinya dari sesuatu, dari mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Sehingga puasa, sifat daripada ciri dan kekhususan puasa itu adalah
Ia tidak melakukan satu pekerjaan tertentu sehingga orang-orang bisa mengerti dia sedang puasa. Karena puasa sifatnya adalah cuman menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasanya. Ketika seseorang tidak mampu membanggakan sesuatu, tidak mampu memiliki pekerjaan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang yang lain, bisa ia banggakan di hadapan orang lain, bisa ia mendapatkan tepuk tangan dari yang lain dengan ibadahnya itu, ketika orang tidak mampu melalui ibadahnya kecuali hanya mengharapkan cuman Allah dan ridho Allah, maka dari situ Allah datang memberikan seluruh pahala dan ganjarannya di balik setiap ibadah. Puasa adalah di mana seseorang tidak mampu membanggakan amal dan ibadahnya, puasanya di hadapan semua orang, hanya cuman murni untuk Allah dan mengharapkan ridho Allah. Sehingga Allah menjadikan puasa itu adalah sebagai logo, lambang, dan simbol bagaimana Allah memberikan seluruh ganjarannya, kebaikannya, surganya, dan balasannya bagi mereka yang beribadah dan taat kepadanya. Bukankah Sayyidah Zahra telah menjelaskan begitu indah tentang puasa ini? Ja'alallahu, kata beliau salawatullahu salamuhu alaiha, ja'alallahu siyama tathbitan lil ikhlas. Allah menjadikan puasa ini sebagai pengkokohan dan pengukuhan terhadap ikhlas. Apa artinya ikhlas? Tidak mengharap kecuali hanya cuman Allah dan ridha Allah. Sehingga apabila kita kembali ke khutbah Rasulullah SAW dalam menerangkan dan menjelaskan kemuliaan dan keagungan Ramadan, setelah Rasulullah SAW jelaskan seluruh keagungan amalannya, kemudian dilipat gandakan seluruh amalan yang ada, sholatnya, membaca Al-Qur'annya, membaca doanya, sedekahnya, dan semua amalan dilipat gandakan dan diagungkan begitu tinggi dan agung. Setelah semua itu ternyata Imam Ali masih bertanya, ma afdalul a'mali fi hadha syahri ya Rasulullah? Apa amalan yang teragung dan termulia di bulan ini ya Rasulullah? Semua sudah dilipat gandakan, semua telah diagungkan begitu agung tanpa terkecuali. Begitu panjang Rasulullah menjelaskan sallallahu alaihi wa alihi. Cuman walaupun semua itu, Imam Ali masih bertanya, ya Rasulullah, apa amalan termulia dan terafdal di bulan ini? Artinya beliau ingin menjelaskan lewat pertanyaannya, tanpa amal dan ibadah dan taat semacam ini, seluruh ibadah itu, seluruh pekerjaan itu akan tidak berarti dan tidak bermakna. Apa itu? Rasul sallallahu alaihi wa alihi menjawab, al-wara'u an maharimillah. Wara' dari segala yang diharamkan dan dilarang oleh Allah. Wara' itu artinya bagaimana menahan diri, menjauhi, meninggalkan dan menanggalkan apapun yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Puasa pun semacam itu. Bagaimana seseorang meninggalkan dan menahan dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Apa yang Allah larang di dalam puasa? Allah melarang makan dan minum sesuatu yang mubah, yang selain Ramadan di siangnya semua orang bisa dengan mudah makan dan minum. Cuman yang mubah itu, yang boleh itu, bahkan yang merupakan kebutuhan pokok dan dasar setiap manusia, Allah larang dalam bulan Ramadan. Dengan sebuah harapan dan hikmah bahwa apabila seseorang telah mampu meninggalkan yang mubah, bahkan yang merupakan kebutuhan pokok dan asas kehidupannya, maka ia akan sangat mampu meninggalkan segala yang dilarang dan segala yang diharamkan, yang mungkin bukan menjadi kebutuhannya dan bukan menjadi kebiasaannya tiap hari. Bukankah Imam Ali pernah ditanya, mal wajib wa mal aujab? Apa yang wajib dan apa yang paling wajib? Beliau singkat menjawab salawatullah wassalamu alaihi, al-wajib at-ta'ah. Yang wajib itu adalah taat. Tapi yang lebih wajib daripada taat itu, yang bahkan ketaatan itu tidak berarti dan tidak bermakna, inilah yang aujab, yang lebih wajib daripada yang wajib.
Apa itu tarkul ma'siyah? Meninggalkan semua dosa, kemaksiatan, semua yang dilarang oleh Allah. Maka puasa adalah bukan hanya cuman memperbanyak amal dan ibadah yang kita lakukan, cuman sebelum itu, setelah itu, dan bersama dengan itu, bagaimana kita memperbanyak meninggalkan segala dosa, segala kekurangan, segala kemaksiatan, dan segala pelanggaran yang mungkin sering kita lakukan di luar Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.